biasa yang bukan jemaatnya tidak menemukan sedikit pun sisi keilahian selain dia sebagai manusia utusan Tuhannya. Nah, kita berikan kesempatan ini kepada Pak Pendeta 2,5 tahun untuk menjelaskan sisi keilahian Yesus yang sebenarnya tidak ada tapi cuma kalah-kalah. Silakan Pak Pendeta. Tepuk tangan untuk pendeta kita Ari Retru Tau Ubun-Ubun. Silakan. Semua diam. Kita simak dulu penjelasan dari seorang pendeta yang hebat sekali ya. Dan dalam tubuhnya ada roh bertanduk 7 bermata 7. Waktu dan tempat disilahkan. Gimana mau ngomong anak orang, dia lagi pingsan. Silakan saudaraku Pak Pendeta. Saya sudah mencoba untuk memberikan pengertian tapi saya nggak sanggup untuk membuat Anda bisa mengerti. Silakan. Saya diam. Saya ingin tahu disiplin ilmu apa yang Anda punya sehingga Anda bisa melilit lidah Anda di pohon kelapa sampai di puncak atas dengan akar-akarnya sehingga orang jemaat Anda bisa Anda katakan Yohanes 5 ini membahas tentang sisi keilahian Yesus. Silakan. Silakan Bang. Saya diam sambil renang. Lanjut. Silakan Pak Pendeta Ari. Mana halo, pendeta? Halo. Silakan. Halo, gimana? Gimana nih Bang Lupis? Waduh. Silakan 2,5 tahun saya kasih waktu Anda menjelaskan sisi keilahian Yesus di Yohanes 5, 19 sampai 47. Silakan. Saya mute. Yohanes pasal 5 ini kan topiknya kesaksian Yesus tentang dirinya, ya, kesaksian Yesus tentang dirinya seperti itu, ya. Nah, kalau baca ayat-ayat itu ya diartikan menurut ukuran kalian, ukuran kaum semua, itu kan lebih menjelaskan sisi kemanusiaan. Padahal kalau diperhatikan dengan baik konteksnya itu, Yesus menjelaskan ini kepada banyak orang yang ada pada waktu itu. Karena memang berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada seperti itu, ya. Jadi Yesus menjelaskan ini ada kata utusan, ada kata apa segala macam yang menjelaskan tentang sisi daripada Kristus ini adalah sekaligus ilahi, sekaligus manusia. Nah, oleh karena itu kalau dipahami hanya sekedar manusia dalam pemahaman, sekedar utusan saja dalam pemahaman kalian, ya memang tidak bisa ketemu seperti itu. Jadi ini ayat-ayat ini menjelaskan, ya. Apalagi konteks keseluruhan daripada Yohanes itu menjelaskan tentang kealahan, doktrin kealahan daripada Kristus dalam inkarnasinya. Seperti itu penjelasannya. Jadi ayat-ayat ini memang menjelaskan ya dalam sisi kemanusiaannya sekaligus sisi keilahiannya yang ada di dalam diri Kristus. Apalagi Yohanes seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan dari keseluruhan ayat. Ya, nah framing kan ya ini hanya itu, ya itu kan ada pertanggungjawaban pada kalian. Kalau pada saya kan, pada kami kan enggak seperti itu. Itu penjelasannya. Itu. Ya, cuman begitu doang. Anda sekolah tinggi-tinggi cuman begitu ilmunya. Kenapa berpanjang-panjangan? Kalau cuman begitu doang, setelah dibacakan data Yohanes 5 ini nomor 19 sampai 47. Lalu kemudian penjelasannya kayak gitu, kucing saya pun bisa Pak Pendeta. Saya juga bisa. Apa disiplin ilmu Anda yang bertanya kepada saya, diskusi itu apa, doktrin itu apa? Mana hasilnya, mana hasilnya? Dari ini aja sudah kau potong. Jelas di situ ada penyembuhan, ada mujizat. Nah, saya tanya sama kau, emangnya mujizat itu bisa dibuat oleh manusia biasa? Ya Allah ya Karim. Menjelaskan rukunannya. Ya Allah ya Karim. Baru ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ayat yang siapa dia dalam eksistensi kemanusiaannya sekaligus keilahiannya. Ya, pasal 5 itu kan menjelaskan tentang ada mujizat. Nah, setelah mujizat itu baru menjelaskan ayat-ayat penjelasan. Kenapa? Karena banyak orang yang meragukan dia dalam mujizat-mujizat yang dilakukan seperti itu.
Sampai Baru dijelaskan segitunya. ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-47 ini tentang hakikatnya sekaligus ilahi sekaligus manusia seperti itu. Ya Itu Allah ya penjelasannya. Karim. Ya ampun ya Karim ya Karim. Terserah kau itu kan ada urusan pada kalian. Dari mana unsur keilahian ini muncul? Sebab Bapa mengasihi anak dan Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakan Bapa sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Supaya kamu menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sisi keilahiannya mana, Pak? Di situ yang mana? Mana sisi keilahiannya? Saya sudah bilang tadi, dia itu kan lagi berbicara dalam konsepsi dia sebagai utusan. Utusan itu kan bukan berbicara dia utusan seperti yang kalian pahami seperti itu. Ya, dia diberikan otoritas itu menunjukkan bahwa dia itu adalah firman di dalam diri Bapa itu sendiri yang ada keilahiannya. Kalau dia tidak ada keilahiannya, mana bisa dia melakukan mujizat itu? Kan dia diberi. Nah, kan dia diberi. Ya, dia diberi bagaimana? Orang dia sendiri firman di dalam diri Bapa yang melakukan Jelas-jelas tertulis dia diberi kok. Bagaimana doktrin dihantam dengan data? Bagaimana bisa dia diberi seperti itu? Dia diberi dalam hakikat kemanusiaan, tapi dalam hakikat keilahian dia adalah firman yang setara dengan Bapa seperti itu. Di mana itu Yesus akui dia setara dengan Bapa? Oh iya, jelas loh, itu jelas ke Yohanes 1 pasal 1. Jelas. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu jelas. Kesaksian Yesusnya, Pak, itu kan udah dibantah sama Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kan gugur. Mana ayatnya? Mana ayatnya dibantah? Mana ayatnya? Mana ayatnya dibantah? Nomor 36-nya itu loh yang mengatakan itu. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa aku utusan Bapa. La haula wala quwata illa billah. Kesaksian Yohanes 1 itu gugur. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes itu. Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang kulakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Iya kan? Aku nggak sekolah pendeta. Aku lebih keilahian, dia itu setara dengan Bapa. Jangan congor panjang kau. Saudara, Anda membawa kesaksian Yohanes. Saya membawa kesaksian Yesus. Ya, utusan-utusan. Kesaksian Yohanes itu tidak penting, tidak kalah penting, Abang. Yesus sendiri mengatakan, kesaksian Yohanes itu tidak penting. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku utusan Bapa, itu kesaksianku. Tidak ada sisi keilahian di situ. Ya. Bapak mengutus apa yang aku kerjakan memang saudaraku, saudara. Kan sudah saya bilang, dengar dulu kau dengar. Sudah saya bilang Bapak itu memang mengutus, tapi utusan yang dimaksud itu bukan kayak pemahaman kalian. Utusan yang dimaksud itu kan pemahaman kalian seperti nabi-nabi, seperti rasul. Tidak sama Yesus itu dalam kemanusiaan dengan nabi siapapun yang sama dengan dia, tidak ada. Ya itu karena Anda doktrin. Cuma. Anda doktrin, Anda mendoktrin orang itu. Doktrin itu apa? Kau jawab doktrin itu apa, Suma? Ke situ lagi. Doktrin itu sama dengan ilusi. Iya, saya ajarin kamu. Mungkin ilmu ini belum pernah Anda dapatkan. Ilusi itu. Dengar. Saudara.
Ilusi itu adalah menganggap sesuatu tidak sesuai dengan real. Contoh, ketika Anda melihat manusia, melahirkan manusia, itu real. Tapi yang disebut ilusi, ketika Anda menghayalkan yang keluar dari rahim manusia ini adalah kambing. Itu ilusi. Nah, kapan Anda mengatakan kepada orang lain bahwa yang keluar dari rahim wanita ini adalah kambing, Anda sedang mendoktrin. Apa doktrin itu? Menekankan suatu pemahaman yang tidak sesuai atau sesuai. Sekarang doktrin Anda itu keliru. Ketika Anda mengatakan yang keluar dari rahim wanita ini adalah kambing, doktrin Anda tidak benar. Doktrin Anda keliru. Doktrin Anda salah. Doktrin itu kadang benar. Contoh, Yesus adalah manusia. Saya mendoktrin Anda supaya Anda paham itu. Saya sedang mendoktrin. Apakah doktrin saya ini keliru? Benar doktrin saya. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah kambing atau domba atau Tuhan, maka doktrin Anda itu sesat. Itulah yang disebut ilusi. Menghayal sesuatu, Anda melihat pisang, tapi yang Anda hayalkan itu adalah ucok gajah. Itu ilusi. Inilah yang terjadi ketika Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mujizat itu pun ikut bersaksi. Apa kesaksian mujizat? Apa kesaksian pekerjaan Yesus? Bapa yang mengutus aku, makanya aku jago. Tak ada yang jago di depanku, kata Yesus. Akulah yang paling jago di antara manusia. Kenapa? Backinganku itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Anda, Yesus itu adalah Dewa Theos. Itu kesaksian saudara Ari yang dari tadi tapi kosong. Jadi tidak semua kesempatan hidup saudara Ari itu bisa menganggap semua yang ada di depan Anda itu jemaat. Ada masa di mana Anda itu harus tunduk kepada ilmu. Ilmu itu derajatnya tinggi di atas segala-galanya. Titel Anda itu tidak bisa membantu Anda apa-apa. Ilmulah yang kemudian membuat kita itu diangkat derajatnya oleh Tuhan. Bukan titel. Pahami itu Pak Pendeta. Jadi kesombongan yang didasari oleh kebodohan itu nggak ada artinya. Tanpa title, kalau orang itu berilmu, itu yang hebat. Ingat, Paulus itu tidak pernah sekolah. Lukas tidak pernah sekolah, Markus tidak pernah sekolah, dan seterusnya. Tapi Anda melantiknya lebih daripada seorang nabi. Kenapa? Karena Anda menganggap bukunya adalah ilmu. Bahkan wahyu Tuhan kan? Nah itu dia. Begitulah harusnya Anda menghargai orang lawan diskusi Anda. Jangan lihat titelnya. Jangan lihat titelnya. Tapi lihat apa yang disampaikan. Apakah kadarnya ilmu? Kalau kadarnya ilmu, siapapun dia. Unsur makala. Walatun unsur mankala. Jangan lihat siapa yang berkata. Tapi lihat apa yang dikatakan. Nah itu. Makanya Yesus mengajarkan Anda, jemaatnya Yesus, untuk berakal. Kasihi Tuhan dengan akal. Bukan dengan dogma. Bukan dengan doktrin. Begitu saudara Ari. Silakan. Tapi malam ini jangan tak tidur ya Bang ya, tidur. Orang yang apa namanya, yang banyak congornya itu banyak kesalahannya yang sudah terbukti seperti itu ya. Ini dijelaskan dari tadi, muter sana, muter sini, muter sana kayak gasing yang gak jelas ya seperti itu. Ya, jadi kalau congornya udah panjang, kita mau ngomong apapun tidak akan bisa jelas. Hanya otaknya didengkul, jadi mau bagaimana juga congornya, jangan dipanjang-panjangin. Lalu asumsi-asumsi liar yang tidak jelas, asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuka hati seperti itu. Itu aja bro. Jadi jangan pikir mereka ini orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak apa, itu tidak ada pemahaman seperti itu. Kita tahu orang-orang ini belajar langsung dari guru agung. Bukan kayak kau tidak pernah belajar ngaku-ngaku. Seperti itu. Apa yang Anda pelajari setelah Anda tahu Yesus mengaku sebagai utusan tapi Anda melantiknya sebagai ilahi? Dari otak kau udah sampai. Jadi jangan sombongkan kau dengan orang-orang Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus. Coba Yohanes 5 di sini sisi keilahiannya yang mana?
Sudah dijelaskan dari tadi sisi keilahian dan kemanusiaan Kristus itu berdiri Ya, sisi keilahiannya yang mana di situ di Yohanes 5? Sisi keilahiannya itu dalam Yohanes pasal 5 dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-18 itu keilahiannya. Emang kalau Oke, tidak ilahi kita baca. Seperti itu. Sampai 18 kita baca. Judulnya di situ sudah jelas tuh. Kita baca. Sesudah itu 3 hari orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam ini disebut Bethesda. Dia menjelaskan identitasnya. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, orang yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, "Hari ini hari katanya. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkat tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepada siapa yang telah berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang yang ada di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dan di dalam bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu di hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mana sisi keilahiannya itu yang mana? Menyembuhkan orang itu sisi keilahian. Nah iya, jelas. Emangnya manusia siapa yang bisa menyembuhkan orang pada zaman itu? Anda datang ke Makassar, banyak dukun di sini. Kalau Anda punya penyakit itu bisa disembuhkan. Rasulullah Lubis juga banyak orang disembuhkan. Rasulullah Lubis Tuhan rupanya. Tuhan dia, Bang. Caranya kemana? Rasulullah Lubis itu Tuhan bagi Anda, karena dia bermujizat. Saya tanya zaman itu kau bahas dari tadi Yohanes 5, emangnya manusia siapa zaman itu? Kalau dulu orang bisa menyembuhkan Tuhan, kalau sekarang bukan Tuhan gitu. Siapa yang bilang begitu? Ada yang bilang begitu? Kau yang ngomong sendiri. Zaman dulu katanya, kalau zaman dulu itu Tuhan, kalau zaman sekarang bukan Tuhan. Siapa? Suaranya hilang, Bruda. Ya, setelah Yesus melakukan itu semua, dia mampu menyembuhkan orang. Pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi tentang Yesus, dan Yesus pun mempersaksikan itu. Dia bersaksi kalau apa yang dilakukannya itu berdasarkan dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Apa? Kenapa Anda membantah Yesus? Anda membantah Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi seorang Ari. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Sama, ngapain diperdebatkan? Tuhan apa utusan Tuhan sama bagi kami, tidak ada urusan. Inilah yang saya sebut doktrin dari tadi, tapi Anda terluka. Ketika Anda melihat seekor kambing, lantas Anda mengatakan ini adalah kambing dan ini adalah sapi. Sama katanya. Itu doktrin yang bisa cuman di depan gereja, di dalam gereja, nggak bisa di sini. Masa utusan Tuhan dengan Tuhan sama? Coba. Ilmu apa itu? Ilmu apa itu yang bisa kita pelajari supaya kita bisa paham bahwa Tuhan dan utusan Tuhan itu sama? Ilmu apa nih pelajari? Sama lah.
Tuhan dan utusannya sama, hakikatnya sama. Aduh, kasihan kali Bang hari ini. Firman di dalam diri Tuhan yang datang dari manusia. Itu kesaksian Anda. Kesaksian Yesus gimana? Ya. Aku pada mulanya dan firman itu bersama. Itu kesaksian Yohanes. Kesaksian Yesus gimana? Ntar lagi di situ seperti itu. Menderita Bang ini buat menderita. Menderita karena Anda berbicara tanpa ilmu, hanya ego. Aku pendeta, aku yang pasti benar, meskipun salah. Tahu yang membuktikan dirimu sendiri. Itu kesaksian Yohanes. Sekarang kesaksian siapa yang lebih tinggi? Yesus, Anda, atau siapa? Kesaksian Yohanes dalam urusannya perkara kebenaran, dia tahu, dia mengerti, dia lihat. Tinggi mana, penting mana kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Penting mana menurut Yesus? Sama itu, tinggi rendahnya tidak ada persoalan. Yohanes. Coba. Yesus aja dilawan, teman-teman. Yesus dilawan. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kata pendeta ini sama pentingnya katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mau didengarkan mulutnya untuk selamat. Ulang lagi pertanyaannya. Kesaksian mana yang lebih penting? Kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Menurut Yesus. Lembutkan hatimu. Tanya otak odung kan sudah dijawab dari tadi. Kesaksian mana yang lebih penting menurut Yesus? Yohanes atau Yesus? Sudah dijawab dari tadi. Anda menjawabnya sama, betul? Ya sama lah, jelas orang Yohanes kan muridnya yang melihat Yesus. Udah selesai kita. Berarti kesaksian Anda itu bohong, kan udah kubilang. Tadi Pak Pendeta, tadi saya mengatakan di awal sebelum kita diskusi, apa kata saya? Kesaksian seorang Kristen, kalau mereka mengikuti doktrin tidak akan pernah benar. Pasti bohong. Jelas-jelas tertulis Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Saudara sebagai seorang pendeta mengatakan apa? Kesaksian Yesus dan kesaksian Yohanes itu sama pentingnya. Padahal Yesus mengatakan lebih penting kesaksianku. Anda mengatakan sama. Yesus mengatakan enggak, aku lebih penting. Anda mengatakan sama. Enggak, aku lebih penting. Anda mengatakan sama. Hanya jemaat bahlul dongo yang mau mendengarkan pendeta kayak Anda ini. Ya ini kau mulut Saya jujur mengatakan karena Anda nyata mutlak berbohong di sini. Maka saya katakan sekali lagi, hanya jemaat bodoh bahlul dongo yang mau percaya kepada bohongan Anda itu. Catat itu, Bang. Itu sudah jujur kali. Saya sudah jujur kali. Mau kayak mana? Meskipun pahit, kalau kebenaran harus ucapkan. Kebenaran bogo, budu dongo, dengar kau. Saya ulang lagi. Kesaksian mana yang lebih penting menurut Yesus? Yohanes apa Yesus? Otak dongo kayak kau ngapain dijawab? Nah, itu kan cuma maki-maki kan. Anda menyembunyikan kelemahan. Menyembunyikan kelemahan otak dongo tolol bodoh kayak kau. Anda menyembunyikan kelemahan Anda, kekurangan Anda dengan maki-maki begitu. Kelemahan begonya kau ngapain ketika yang tahu? Saya tidak akan terluka dengan ucapan Anda. Nggak akan terluka. Siapa juga mau terluka dengan kau? Congornya kau yang. Tapi Anda marah emosi, artinya Anda terluka. Jangan pribadi, Pak Pendeta. Dia dari tadi juga nyerang pribadi, Arif. Dari tadi kau udah dengar dia nyerang pribadi kita. Saya dengar pakai data kalau guru dengar. Jangan diminta turun, teman-teman. Kita lihat level pendeta ini. Jangan diminta turun. Nanti dia senang kalau dia suruh turun. Biarin aja di sini dia. Sampai dia nyerah. Jadi kalau Pak Bang Juma, siap. saya meragukan kependetaan Bapak ini loh. Saya juga meragukan. Jangan gitu, waduh. Jujur ya. Saya Beliau meragukan. sering naik ke kopel saya dari dulu, Bang Lupis. Bahkan open camp sering beliau. Enggak. Berkali-kali Saya lihat tipikalnya emosinya nggak bisa Ngapain kontrol. emosinya, dia juga dari tadi banyak congor-congornya, kalian gak ada ini. Aduh. Masalah generasi.
Yang dibelanya dia, orang sudah saya sendiri. Dia tidak bisa membantah apa yang dituduh sama Juma. Tidak telinga dengar seperti itu. Itu yang bikin saya curiga, jadi bukan pendeta. Harusnya Curiga kau yang pusing apa sama kau dari tadi Dia juga ngelantur sana sini bilang mau diskusi, mana ada mau didengar. Orang kayak gini bukan baru-baru ini kita sudah bukan. Bapak itu harusnya turun sendiri dari Komalini. Apa Bapak nggak malu gitu? ngapain ini si Arif ini loh bolak-balik ngundang-undang orang, ngapain sih ini apa temen gini itu. Iya, bro. Memang saja Mbak Pendeta Ari kan akhirnya naik juga kan. Iya kan? Kalian ini mikir kayak kita nih mengemis-ngemis mau berhadapan sama si Suma nih kayak jago-jago amat, apa sih yang baik? Halo. Jangan merendahkan, jangan bukan merendahkan lawan diskusi, gak boleh itu. Bukan, dia juga dari tadi, dari kapan dulu kala suka merendahkan orang. Ya kita rendahkan. Nah berarti kalah itu Pendeta Ari. Itu. Coba data by data gitu. Ya data. Jadi tadi saya tanya kalian bicara data nih, data kalian apa data saya? Ini kan data saya. Tapi jangan nyerang pribadi. Dia juga nyerang pribadi saya dari tadi, kok dia juga nyerang pribadi saya dari tadi kok. Anda yang kan mendahului Pak Pendeta. Saya mendahului dari mana? Saya mendahului, sorry ya kau kan pasti membela dia karena kau untuk room kau ini. Bukan membela, ini Bang Lupis saja tahu ini. Aku juga tahu kau membela dia supaya room kau tambah tinggi. Apa kau Arif? Apa Enggak, bukan. Penonton sudah 7.300 loh. Oh, kita Ini sudah banyak jemaat teman jemaat Anda banyak di bawah. Tidak ada arti apa-apa Arif, 300 tidak ada arti apa-apa. Kalian nih room kayak gini. 7.000 bukan 300, 7.300, 7.000. Nah iya 7.000 kan urusan kau, bukan urusan saya. Dapat apa? 7.000 di sini saya, seperti itu. Loh ya malu-maluin lah Pak Pendeta. Malu ngapain malu-maluin? Bukan perkara malu-maluinnya, semua ini kan tukang menjelaskan orang. Kalian bela-bela dia dari mana seperti itu? Waduh. Silakan lanjut diskusinya. Lanjut diskusinya. Dari tadi juga dia menjelekan kita juga kau ini lalu-lalu. Kau kayak dari kecil aja Arif seperti itu. Bapak ini lagi haid ya? Dia tuh ngomongannya itu kan menjelekan orang. Itu apa tuh? Aku ngajak Anda bercanda pun masih emosi. Kapan bercandanya kita ini? Lagi dapat. Emosi aja terus. Lagi dapat emosian apa? Yang ngapain emosian sama kau, cuma nggak ada arti. Oh jadi gini Anda nak katakan emosi? Ngapain emosian sama kau, rugi? Yang begini Anda katakan ndak emosi? Emosinya kayak mana ini orang? Rugi bandar kita emosi sama kau. Hadapi kau tuh emosi, kita rugi sendiri, rugi bandar kau semua. Jadi awal-awal emosi. Ngapain emosi? Tadi emosi? Nggak ada emosi saya. Awal tuh dari tadi sudah saya teriak-teriak dia panjang. Oh, teman-teman dia nggak emosi tapi sudah kayak gitu. Aku aja takut. Ya gini Bang Juma, Pak Ari ini tidak mempersilahkan kepada yang lain gitu. Asik dia aja ngoceh aja tanpa data. Mestinya iya. Ada 3 Kristen di sini kok. Ada di sini ngomonglah kalian ngomong, saya kalau dia Kristen ngomong di sini saya diam aja, ngapain saya mau ngomong bro? Saya kan nggak ada. Ya silakan ngomong. Bapak ini tidak emosi. Sudah jauh gitu nggak emosi katanya dia. Teruskan Pak Ari, saya mendukungmu Pak Ari. Yang Kristen di sini mau ngomong aja, saya juga nggak akan mungkin larang. Ngapain saya emosi? Pokoknya Pak Ari gua dukung kau, teruskan perjuanganmu. Maksud Pak Ari itu bantu saya teman-teman, tolong aku bilang gitu. Maksudnya itu Pak Ari gitu. Apa bantu? Saya tidak perlu bantuan. Kemarin beliau juga bersih tegang dengan Bang Lubis ini Gerunda. Karena jawaban Pak Pendeta Ari ini yang mengutuk Yesus itu adalah Bapak katanya. Waduh, banyak pendeta-pendeta di bawah yang mau naik. Iya, pendeta res. Inilah anakku yang kukasihi. Masa bapak yang mengutuk anaknya? Orang mengasihi kok. Bunda Asa, syukur Bunda Asa. Inilah anakku yang kukasihi. Ya, inilah anakku yang kukutuki. Bah, Pendeta Ari ada-ada aja. Jangan kayak gitulah Bang Ari. Syukran. Arif, yang kayak gitu. Saudara Arif ini jangan-jangan lulusan STT Nias? Bukan. I3 itu sama I3 Malang beliau itu. Oh, kalau boleh bertanya sama Pak Ari, gejala awalnya apa Pak Ari? Iya, kelainan tahun berapa Bang ini, Bang Ari?
Bang. Ini saya lagi nanya kok ditertawakan ya. Bari, kok Jangan serius? gitu. Jangan gitu Bang. Ya kan cuma nanya Bang. Gejala awal apa Pak Ari? Kalau seperti begini gejalanya apa? Lagi banyak masalah beliau kayaknya. Dari tadi pas angkat bicara langsung emosi dia. Itu mute-mute. Bang Ari, Gejala banyak awalnya masalah itu. kayaknya Bang ini. Boleh japri saya Bang, kalau banyak masalah. Di tempat saya banyak pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa solusi kali. Oh gitu. Saya orang psikologi juga. Saya mempelajari Pak Ari ini sepertinya ini ya. Ini rata-rata loh ya saya tangani. Klienku begini nih biasanya ini cicilan motor atau cicilan mobil ini belum lagi bermasalah nih. Bukan kulkas. Ya, Kulkas rusak, tidak ada Pinjol, aliran pinjol. listrik, sehingga Banyak pinjol. kulkasnya dijadikan lemari pakaian, bukan? Banyak pinjolnya. ya, pokoknya ada kurang lebih lah masalah keuangan ekonomi gitu. Itu lagi. Oh, sian ya. Ya udah saya minta maaf kalau gitu Pak Ari, saya nggak sangka kalau Bapak ada masalah. Maaf ya Pak Ari ya. Minum teh dingin dulu Pak Ari. Silakan. Pak Ari orang boleh minta maaf masa nggak direspon? Iya, oke. Kita ketemu lagi lah, turun dulu. Nah tuh dimaafkan Ya, bagaimana? terima kasih. turun. Alhamdulillah dimaafkan. Maafkan, maaf juga. Semuanya, sama-sama lah. Iya. Diskusi sebiasa Iya, kita iya. lah. J- Siap. Jangan turun, nggak apa-apa Pak Pendeta Ari. Kita rolling dengan ini dua teman Kristen juga. Bang Bakso, selamat malam Bang Bakso. Pak Ari jangan takut sama debt collector, jangan dikasih. Tenang aja. Ya, Jangan ini ada sih. Ketawa dia teman-teman. Beliau ketawa bisa tertawa dia ya Allah ya. Bisa kan? Masya Allah. Bisa tertawa dia. Berarti sering ditagih debt collector. kasih kopi dulu teman-teman ya yang di bawah Pendeta Ari ini biar aduh. Mau tahu nggak kenapa dia ketawa? Banyak mau tahu kenapa dia ketawa? Kenapa beliau tertawa? Karena dia debt collector juga. Oh, gitu. Oh gitu. Ya. Lanjut Bagus Pak Ari. lah. Waduh, Bagus lah banyak kalau yang gitu. isi kopi yuk. Aduh. Baguslah kalau begitu. Ganti pemain aja Bang Bakso, itu ada Bang Bakso. Ya. Bang Pak Pendeta Ari di sini dulu tapi di mute. Nanti Bang Lubis dulu. Silakan Bang Lubis. Jadi kalau saudara Lubis ini mengakui kalau Yesus itu disalib karena iblis gitu, keinginan iblis. Oh, kita ini aja dulu Bang Juma yang Yohanes 5 tadi. Saya mau Oh boleh silakan. saya mau menanggapi dengan versi imannya Kristen Bang Juma ya. Boleh Jadi, silakan Bang. makanya tadi saya agak sedikit kecewa dengan Pak Ari. Dia tidak berusaha untuk menjelaskan. Nah memang Bang Juma harus menyangkal itu semua karena tidak sesuai dengan iman Bang Juma. Tetapi menjadi tanggung jawab dia untuk menjelaskan itu gitu loh. Tentang Abang Juma tidak terima atau tidak mengimani, itu nanti gitu loh. Yang penting tugas dia sebagai pendeta itu harus dikerjakan dia gitu. Itu yang saya dari tadi saya kok kenapa ya Bang Pak Ari ini tidak menjelaskan ya sesuai dengan iman Kristen. Jadi memang ini kan komal memang untuk diskusi ataupun debat ya. Kita harus membuktikan dengan data. Kita nggak boleh asal congor aja ya. Nah, sesuai dengan Yohanes 5 di sana kan banyak tertulis nih bahwa Yesus itu dia utusan dan diutus untuk mengerjakan pekerjaan Bapa ya. Begitu ya Bang Juma ya? Iya Yohanes betul. 5 tadi. Jadi ini harus kita jelaskan dengan ayat demi ayat yang ada di Alkitab. Sesuai dengan nubuat dan kedatangan Sang Firman yang tertulis di Yesaya 55 ayat 11, di sana dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh padanya. Jadi inilah yang mendasar dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Ketika Sang Firman yang keluar dari mulut Bapa diutus untuk mengerjakan pekerjaan Bapa dan apa yang disuruh Bapa dia akan melakukannya.
Makanya Yesus juga berkata bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan yang disuruh Bapaknya. Setelah itu dia akan kembali kepada Bapaknya. Nah, terus di sana juga di Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, akulah hakim yang adil, pengadilanku adil katanya. Nah, sesuai dengan Mazmur yang tertulis Mazmur 7 ya, bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Lalu di sana juga harus seperti menghormati Bapa, mereka tidak layak katanya. Artinya dia menyamakan penghormatan kepada Bapa dengan penghormatan kepada dirinya. Begitu Bang Juma. Jadi inilah mungkin yang dikutip oleh Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, tentang Bang Juma tidak percaya itu masalah iman Bang Juma ya, kita nggak bisa paksakan. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus wajib menjelaskan itu kepada orang ketika orang meminta pertanggungjawaban atau kebenaran kita diuji. Nah, selain kebenaran yang di Alkitab diuji juga, kita juga diuji secara tingkat emosi gitu. Apakah kita bisa mengendalikan diri? Jadi di sini tidak perlu kita keras-kerasan ngotot-ngototan. Di sini kita hanya lomba adu data gitu loh. Kita tidak perlu mengalahkan atau membuat tumbang Bang Juma, mempermalukan Bang Juma, itu nggak ada arti. Nggak ada arti menurutku. Bukan mengalahkan Bang Juma yang paling terpenting, tetapi mencerminkan bagaimana kita ketika kita membicarakan firman Tuhan, kita juga harus berperilaku ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita harus dengan rendah hati, sabar, dan menguasai diri, mengontrol diri begitu. Jadi kalau hanya mengalahkan Bang Juma, udah kita intip aja besok pagi itu Bang Juma pas lagi mandi, kita ceburin tuh kan gitu. Tapi ini persoalannya bukan hanya Bang Juma, jadi anggap aja seperti itu. Nah, kalaupun Bang Juma ini kita anggap dia musuh kita, toh juga kita diperintahkan untuk mengasihi Bang Juma kan? Jadi memang begitu teman-teman yang Kristen ya. Kita nggak boleh menghujat ya. Kebenaran kita memang diuji di sini. Kesabaran kita diuji, kerendahan hati kita diuji, semua diuji. Di sini ajang ujian loh, bukan ajang tunjukin apa ya, ngotot-ngototan siapa yang menang, bukan di sini debat ini bukan ajang uji-ujian ya siapa yang menang, siapa yang ngotot-ngototan. Demikian Bang Juma yang bisa saya sampaikan. Nah, itu dalil-dalilnya Bang Juma. Jadi ada korelasi Yesaya 55 ayat 11 dengan kesaksian Yesus di Yohanes 5 ayat 19 sampai 40 dan seterusnya. Dan juga ada korelasinya juga dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 gitu. Demikian Bang Juma. Terima kasih. Baik. Iya, sama-sama. Jadi gini saudaraku ya. Sudut pandang kita ketika menyikapi sebuah narasi yang tertulis di kitab yang kita anggap suci itu tentu kadang sama kadang berbeda. Nah, sudut pandang saya nih ketika berbicara terkait Yesaya 55 nomor 11 itu tak ada hubungannya dengan pribadi Yesus. Dia berhubungan dengan Yesus ketika kita memahami bahwa Yesus itu adalah makhluk yang ada di bumi dikarenakan karena adanya firman yang terlontar dari mulut Tuhan. Supaya seorang wanita bernama Maria itu hamil dan melahirkan makhluk bernama Yesus. Kenapa bisa demikian? Yesaya 55 nomor 11 itu tidak berbicara sebagai nubuat terhadap Yesus, enggak. Baca nomor 8-nya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Itu terkait dengan hujan, terkait dengan salju, terkait dengan rancangan-rancangan Tuhan sesuai dengan apa yang dijelaskan data sebelumnya. Jadi ada hubungannya dengan Yesus. Nah, terkait Yesus, coba kita lihat di dalam Mazmur 33. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan.
oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada semua penduduk dunia gentar terhadap dia, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia Tuhan memberi perintah, Maria hamil. Hamil, Maria, nggak ada yang bisa menghalangi itu. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir manusia seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi apa yang terlontar dari mulut Tuhan, itulah yang terjadi. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8, nomor 42, aku datang keluar dari Bapa. Aku datang bukan sesuai dengan kehendakku sendiri, tapi kehendak Sang Firman, yaitu Bapa Sang Kalam. Beliau yang menghendaki, makanya dia tidak sadar. Tiba-tiba aja besar, tiba-tiba aja ada di bumi, menjadi laki-laki, hidup di tahun sekian. Dia nggak tahu sebelumnya, nggak tahu apa-apa dia Yesus itu. Karena dia bukan Tuhan itu sendiri. Dia bukan firman, dia adalah hasil dari firman. Ibarat suara knalpot, Yesus itu adalah karbon dioksida. Bukan knalpot yang menjadi Yesus, bukan. Tapi suara Tuhan keluar dari Tuhan, firman berupa asap. Asap inilah yang menghasilkan karbon. Jadi Yesus itu tak ada hubungannya dengan Tuhan dalam segi hakikat, itu nggak ada. Gabriel datang kepada seorang perawan. Apa kata Gabriel? Maria, yang Maha Tinggi menghendaki engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai Yesus. Selesai. Maka Yesus tercipta karena Tuhan yang menghendaki. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Oh, berarti dia adalah Tuhan. Karena dia yang berkehendak, aku sendiri yang berkehendak. Sedangkan saya, pengsuma dengan Yesus, tidak pernah berkongsi dengan Tuhan. Tuhan, apa? Aku mau turun ke bumi. Jadikan aku seorang laki-laki, lahir dari rahim seorang wanita di tahun sekian. Ya, siap komandan. Gak ada. Yesus nggak sadar, tiba-tiba aja dia ada di bumi. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Sebagai manusia yang istimewa, diutus sebagai nabi rasul kepada kaum Bani Israel, dipersenjatai karena tidak mungkin tidak. Sedangkan diberi senjata aja babak belur sama kaumnya, apalagi kagak. Diberi mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh, babak belur, EGP. Dia datang di tengah-tengah umat tegar tengkuk, dijadikan mainan di sana. Bukan berarti apa yang dilakukannya itu adalah bukti keilahian, enggak. Dia itu keluar dari mulut Allah. Dia menjadikan firman itu atau logos itu menjadi hologos. Jadi dia hologos ya. Artinya dia ilmu atau kecerdasan Allah yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Yohanes 1 ayat 3. Nah lalu di Yohanes 8 ayat 42 Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Artinya firman yang keluar dari Bapa yang di Yesaya 55 untuk seruan untuk keselamatan ini adalah logosnya, kecerdasan Allah itu sendiri. Makanya dia katakan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia tidak akan kembali, artinya dia menjadi pribadi. Tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Nah hal ini sering sekali dikatakan Yesus, bahwa dia akan melakukan apa sesuai dengan kehendak Bapa. Dan akan berbuat dalam apa yang disuruh. Jadi Sang Firman ini yang telah menjadi manusia ini akan selalu melakukan kehendak Bapa sesuai dengan apa yang disuruh Bapa. Nah Yohanes 5 ini, ayat 19 ini semua bersaksi bagaimana Yesus bersaksi bahwa dialah Yesaya yang dituliskan Yesaya, Sang Firman yang keluar tadi. Lalu di ayat 30 dikatakan bahwa pengadilanku adil. Nah kita baca dulu di Mazmur 7 ayat 11.
Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mazmur 9 ayat 4. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Mazmur 9 ayat 8. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dia di sini merujuk kepada Allah, ya. Allah, karena di sana huruf besar. Kalau kita baca lagi di Yesaya Mazmur 9 ayat 8 tadi, dialah, nah ayat 7-nya, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakimannya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Nah, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu di paragraf berikutnya, kalau kita scroll lagi tuh Yohanes 5 ayat 30, Yesus bersaksi bahwa dia adalah hakim yang adil itu, yang ditulis oleh Mazmur. Yang tadi Mazmur 7, Mazmur 8, Mazmur 9. Artinya itu merujuk kepada Allah. Nah, kita harus pahami juga di dalam iman Kristen itu, Sang Sumber, Sang Firman, dan Anak itu menjadi Tritunggal, artinya merupakan satu hakikat, yaitu Allah. Jadi ini pemahaman Kristen, Bang Juma. Jadi kita tidak bisa lari dari konteks keilahian Allah yang dikenal Kristen, bahwa mereka adalah Sang Sumber, Anak, dan Roh Kudus. Demikian Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, makasih Bang. Jadi Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang menghakimi, penghakimannya adil. Sebagai pencipta, mengutus utusan-utusannya. Tidaklah mungkin Tuhan yang menghakimi ini mengutus kemudian utusannya tidak menghakimi secara adil. Ketika Tuhan dikatakan maha menghidupkan, maha mematikan, maka Tuhan kemudian mengutus utusannya untuk mengajarkan bagaimana manusia bisa hidup, bagaimana manusia itu tidak mati. Nah, ketika utusan ini turun ke bumi, dia mewakili Tuhan. Tuhan tidak turun ke bumi, yang turun adalah utusannya. Maka utusan berbicara sesuai dengan titah. Yesus berbicara sesuai dengan perintah. Yohanes 12:49, nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan. Tuhan maha adil, Tuhan maha menghakimi. Yesus menghakimi. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Tidak bisa Yesus itu bertentangan dengan apa yang kemudian Tuhan ajarkan kepadanya untuk ia sampaikan. Nah, kembali kepada yang kita bahas, Yesaya 55. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum melakukan apa yang kuperintahkan, apa yang aku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bukan menyuruh Yesus doang, bukan, tapi seluruh firman. Hei air, jadilah, jadi air. Hai matahari, jadilah. Hai bumi, jadilah. Hai alam semesta, jadilah. Hai malaikat, jadilah. Hai manusia, jadilah. Semua yang aku perintahkan, tidak ada yang melawan, akan terjadi seperti apa yang kusuruhkan. Itu maksudnya. Ketika diperintahkan, hei Maria, hamillah. Maria tidak mengatakan, enggak mau. Dia hamil, enggak mau. Hamil, enggak mau. Maka Tuhan gagal. Tidak begitu. Kalau terkait dengan firman yang keluar dari mulut, baca Mazmur 4 nomor 4. Manusia bukanlah jadi hanya dari roti saja, hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman, yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi manusia selain Yesus itu hidup dari setiap firman yang keluar dari Tuhan, dari mulut Tuhan. Jadi yang dimaksud Yesaya 55 ini bukan Yesus, tetapi segala sesuatu yang difirmankan. Jadilah terang, jadi matahari. Jadilah gelap, jadi malam. Jadilah bintang, jadi bintang. Jadilah bulan. Semuanya dijadikan oleh
Tuhan dengan jalan berfirman. Sehingga apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang ku kehendaki. Itu yang terjadi. Kekeliruan adalah karena terlanjur Kristen. Orang yang sudah terlanjur Kristen sama dengan orang yang terlanjur menuhankan anak Maria. Dengan dia terlanjur menuhankan anak Maria, maka dia mengutui, dia mencari data-data yang bisa ada relevansinya dengan ketuhanan Yesus. Maka dilakukanlah yang disebut cocokologi. Apapun, padahal jelas Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakannya, bukan duta, bukan utusan. Bukan Yesus berarti. Dan Yesus pun hanya mempersaksikan tadi kesaksiannya. Apa kesaksian Yesus tentang mukjizat yang dilakukan? Dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Dia menghakimi. Karena dia anak manusia diberi kuasa untuk menghakimi. Kenapa bisa demikian? Karena backingan dia adalah yang akan menghakimi seluruh makhluk. Maka utusan-utusannya Nabi Musa juga menghakimi. Semua utusannya itu akan diberi kemudian kewenangan untuk menghakimi terkait dengan ajaran yang pernah diajarkan kepada umatnya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan saudara, Yesus itu utusan Tuhan, itu kesaksian Yesus. Yang namanya utusan Tuhan bukan Tuhan. Yang namanya keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan keluar dari Tuhan, itu enggak ada. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan artinya kehendak, ide Tuhan. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa ide Tuhan yang keluar mengambil rupa, itu keliru. Yang benar adalah firman yang melekat pada diri Tuhan itu, yaitu kehendaknya, menghendaki lahirnya seorang manusia tanpa ayah. Maka kehendak Bapa itu benar-benar terjadi. Lahirlah Yesus. Apa buktinya? Yesus bukan firman yang turun nusul ke bumi. Buktinya Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Berarti Bapa masih memiliki firman yang keluar tumpah-tumpah keluar firman itu. Anda baca pengakuan Yesus sendiri. Yohanes 1 nomor 51. Langit terbelah, malaikat naik turun, datang kepada anak manusia Yesus untuk menyampaikan firman kepadanya. Jadi dia bukan firman yang turun ke bumi. Tapi dia adalah manusia yang berasal dari perkataan. Manusia yang berasal dari firman. Manusia yang berasal dari kehendak, ide, gagasan, kehendak Tuhan. Bukan idenya Tuhan yang bulat-bulat turun. Enggak. Tetapi dia adalah buah dari keinginan Tuhan. Makanya dia katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang punya kehendak berfirman, Maria hamil, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir. Maka Yesus sebagai hasil dari instruksi mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia, melainkan Yesus itu berasal dari firman yang Tuhan keluarkan dari mulutnya berupa ungkapan, yaitu logos. Demikian. Nah, dapat ya antara pemahaman Kristen dengan pemahaman Islam ya. Jadi di sana tadi Bang Juma mengatakan bahwa hakim itu bisa manusia atau Musa ya. Tetapi di Mazmur atau di Kitab Daud, Kitab Daud menulis bahwa hakim yang adil itu harus Allah. Nah, disinilah perbedaannya. Nah, perbedaan yang lagi di dalam kekristenan firman itu ada dibagi tiga ya, rema, grape, dan logos. Nah, ini logos ini cenderung kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yesaya 55 ayat 11 dan Wahyu 19 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, lalu di dalam iman Kristen, sang firman inilah yang menjadikan sesuatu menjadi ada ya. Yohanes 1 ayat 3. Jadi lewat firman ini Allah telah menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Artinya di dalam iman Kristen yang menjadi Tuhan adalah firman. Dia penguasa. Ini bisa kita pahami bagaimana firman itu mengatur kita, bagaimana firman itu menggembalakan, bagaimana firman itu menata kita sebagai umatnya ya. Jadi kita harus menuruti firman, tunduk dan taat kepada firman.
Kita tidak mengenal Allah atau sang sumber. Kristen memahami bahwa sang sumber itu tidak pernah bisa dikenal atau tidak pernah bisa didekati ya. Makanya dia menggembalakan atau membimbing atau memelihara manusia ini dengan firman-Nya, dengan logosnya, dengan ilmunya. Nah, ilmunya inilah yang datang sebagai manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Sekali lagi saya coba menjelaskan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini sesuai dengan apa pengakuan Yesus bahwa dia akan kembali kepada Bapa dan dia keluar dari Bapa, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah, Yesus sering mengatakan bahwa dia akan melakukan apa yang disuruh atau apa yang dikehendaki Bapanya. Lalu dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Yesus akan berhasil, ya berhasil setelah dia melakukan semua kehendak Bapanya seperti yang di Getsemani. Kalau cawan ini bisa lalu, biarlah berlalu, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya, Yesus yang adalah sang firman ini berserah kepada kehendak Bapanya. Nah, di dalam kekristenan harus kita ingat bahwa pemahaman Kristen itu berbeda dengan pemahaman apa yang dipahami oleh Islam, begitu. Jadi ini saya hanya menjelaskan konteksnya secara iman Kristen. Jadi artinya saya tidak berkeinginan Bang Juma seturut dengan apa yang saya sampaikan, karena bagaimanapun Bang Juma tetap akan menolak itu karena kita mempunyai iman yang berbeda. Demikian Bang Juma. Oke. Tuhan itu maha berkehendak. Dan ketika Tuhan berkehendak menciptakan, Tuhan itu berfirman, jadilah, 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 jadilah. Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tadi saudara saya mengatakan Tuhan itu adalah hakim dan kemudian Yesus adalah hakim. Sehingga Yesus adalah Tuhan. Padahal Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 27. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Diberikan. Didome. Diberikan kuasa itu kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, dia sebagai wakil Tuhan. Dia bisa menghakimi. Makanya dalam Yohanes 8, 17, 18, penghakimanku itu pasti adil. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Makanya penghakimannya Yesus itu selalu adil. Karena backingannya itu yang ada di belakangnya dia itu adalah sang yang maha menghakimi. Penghakimannya pasti adil, tidak mungkin keliru. Penghakiman Yesus berdasarkan Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Akal sehat. Kalau akal sehat yang kita jadikan sebagai takaran, maka gugur doktrin. Tapi kalau gugur doktrin yang dijadikan sebagai dasar pijakan, maka kebenaran pun itu dikalahkan. Namanya orang sudah terdoktrin. Padahal sudah sangat jelas itu. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Nah, apa firman perkataan yang Yesus sampaikan ini? Rupa-rupanya firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa. Berarti hakimnya Bapa, bukan Yesus. Yesus hanya wakil. Makanya dia
Oleh Gerunda. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Maka apa kesaksianku yang betul itu? Aku utusan Bapa. Udah selesai. Jangan diebel-ebelin. Karena kesaksianku jelas. Aku utusan Bapa. Bapa mengutus aku. Itulah kesaksianku. Dan Bapa juga bersaksi tentang itu. Maka kesaksian Yesus sebagai rasul, jangan ditambahi dia adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah ilahi yang jangan ditambahin. Karena itu tidak dipersaksikan oleh Bapa. Sekarang begini, yang membuat pendeta Ari tadi marah ketika saya mengatakan pendeta selalu bersaksi tentang Yesus yang tidak sesuai dengan kesaksian Yesus. Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak betul. Bagaimana kalau seorang Kristen bersaksi tentang Yesus? Dari Kristen itu sendiri, bukan dari Yesus, bukan dari Bapa. Bagaimana kesaksian mereka? Ya hancur. Kesaksiannya nggak bisa dianggap sebuah kebenaran. Karena tidak melalui kesaksian Yesus dan juga tidak melalui kesaksian Bapa, tetapi kesaksian sendiri, doktrin, dogma. Hanya gara-gara jatuh cinta doang terhadap Yesus, maka doktrinnya pun kemudian lengket. Tapi doktrin yang betul adalah ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Titik. Itu kesaksian Yesus. Dan kesaksian Bapa tentang itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Utusan dia. Maka Bapa dan Yesus mempersaksikan Yesus adalah utusan, Bapa Yesus utusan, Yesus aku utusan. Itu kesaksian yang benar. Kristen, Yesus utusan dan Tuhan itu sendiri. Ini kesaksian dari mana? Tidak ada dalilnya Bapa bersaksi Yesus adalah anakku dan adalah Bapa itu sendiri. Nggak ada kesaksian kayak gitu. Yesus adalah anakku dan adalah Bapakku. Yesus adalah Bapa dan adalah anakku. Yesus adalah anakku dan aku sendiri. Itu nggak ada. Tapi Kristen mempersaksikan Yesus adalah anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Ini kesaksian dari mana? Sedangkan Yesus bersaksi dengan dirinya sendiri saja, itu tidak betul. Apalagi Kristen. Jadi sebenarnya sederhana untuk menjadi lurus itu. Tapi kalau doktrin, ya saya nyerah, saya angkat tangan. Pendeta aja marah, apalagi jemaat biasa. Silakan. Ya, sekali lagi saya sampaikan juga ya tentang iman kekristenan itu. Kalau kita merujuk ke Yohanes 1, di sana ada firman dan Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa disebut firman ini adalah Allah? Karena firman ini adalah kecerdasan dari Allah itu sendiri. Tentu kecerdasan Allah bukan ciptaan, tetapi bagian dari Allah itu sendiri. Nah, inilah yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Dan ini juga yang dikeluarkan di Yesaya 55 ayat 11, sehingga dia menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 18. Maka dari itu Yesus selalu mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya, ini menyatakan kesatuan, keesaan mereka, kesatuan mereka. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan Allah itu tunggal, tetapi Allah itu esa. Yang tunggal itu anak Allah, anak Allah yang tunggal. Alkitab menulis anak Allah itu tunggal. Artinya tidak ada lagi Mesias selain Allah. Anak tunggal Allah ini di mana disebut dia Mesias, dia menjadi manusia dan disebut dengan orang yang diurapi. Jadi sekali lagi saya katakan iman Kristen itu sebenarnya sangat jelas. Yang menjadi firman atau yang menciptakan langit dan bumi adalah firman. Yohanes 1 ayat 3. Nah, dan firman ini menjadi pemilik kuasa itu tersebut. Nah, saya bisa kasih analogi ketika kecerdasan saya keluar dari diri saya, itu tentu akan keluar dari diri saya menjadi sebagai seakan utusan. Tentu berbeda keluar. Ini merujuk pemahaman supaya kita lebih memahami makna bagaimana firman atau kecerdasan Allah tersebut keluar dari diri Allah menjadi pribadi yang baru. Makanya dikatakan seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam diriku sendiri, begitu demikian juga dengan anak Yohanes 5 ayat 26 atau 25 itu ya. Nah, lalu di Yesaya 55 ayat 1 tadi, dia lihatlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia di sini merujuk kepada pribadi yang baru. Setelah Allah
setelah firman ini menjadi manusia, tentu dia menjadi pribadi yang baru. Artinya dia keluar dari Allah sang sumber, ya, menjadi pribadi yang baru. Makanya di Yohanes 5 ayat 25 dikatakan seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Yohanes 8 ayat 17 mengatakan bahwa kesaksian lebih dari dua orang adalah sah menurut hukum Taurat. Ini merujuk bagaimana Allah dan firman itu menjadi dua pribadi, tetapi tidak bisa dipisahkan karena mereka satu. Yesus selalu mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Artinya aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku di dalam Bapa itu di dalam kekekalan, Bapa di dalam aku itu ketika sang firman itu menjadi manusia. Begitu pemahaman Kristen Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya, supaya lengkap pemahaman Kristen itu, tolong ditambahkan juga di dalam Yohanes 17, 21, 22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tolong masukkan murid-murid Yesus juga sebagai ilahi. Karena itu keinginan Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadikan murid-murid Yesus itu juga ilahi, biar lengkap. Supaya Anda jangan membawa Tuhan itu tunggal, tapi esa satu. Nah, kalau dikatakan Yohanes 1 itu, Bung, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang makhluk yang pada mulanya firman, pada mulanya kehendak yang bersama-sama dengan Bapa. Makanya di data nomor 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dari apa itu? Dari Bapa. Dia menjadikan segala sesuatunya dari firman yang bersama-sama dengannya. Apa itu? Kehendak. Kemampuan berkata yang melekat pada diri Tuhan. Semua ciptaannya itu pada mulanya firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Apa itu? Keinginan Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Keinginan Anda sudah pasti bersama dengan Anda. Tidak mungkin keinginan Anda itu berbeda pribadi dengan Anda. Maka segala sesuatu dijadikan itu berasal dari firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Apa firman di situ yang bersama-sama dengan Tuhan itu? Kehendaknya, ide, gagasan. Maka segala sesuatu itu jadi oleh Dia. Kalau Anda mengatakan bahwa Dia itu, Yesus itu adalah Dia yang berasal dari firman itu, maka segala sesuatu yang jadi oleh Dia juga adalah firman. Bukan cuma Yesus. Data itu sudah sangat jelas loh. Jelas sekali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah di situ adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Salah satu sifat yang melekat pada diri Allah adalah Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Itu sifat Tuhan tuh. Tidak seperti kita. Saya mau makan sate. Belum tentu ada. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang bikin, nggak bisa makan sate. Nggak ada duit, nggak ada penjual sate, nggak bisa makan sate. Tapi kalau Tuhan hanya memberi perintah, semuanya jadi. Nggak ada yang tidak bisa jadi. Makanya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ingat saudara, ini ilmu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Coba Anda lihat di dalam data 14-nya. Firman itu menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu dijadikan. Dijadikan menjadi manusia, dijadikan menjadi binatang, dijadikan menjadi hewan, dijadikan menjadi tumbuhan, dijadikan menjadi bumi, dijadikan menjadi air. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
kemampuan berkarya, kemampuan mencipta, segala sesuatunya melekat pada diri Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan jadi, maka jadi. Baca nomor 3-nya, kuncinya itu di situ. Firman yang pada mulanya bersama dengan Tuhan telah menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firman itu menjadikan segala sesuatu, termasuk daging Yesus. Firman itu menjadikan segala sesuatu, termasuk dagingnya Bang Suma. Firman itu menjadikan segala sesuatu itu termasuk Yesus. Jangan seakan-akan Anda punya analogi ketika Tuhan mengatakan, aku pingin menjadikan Maria hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Setelah itu, Tuhan setelah berfirman itu langsung bulat-bulat menggelinding. Jadi Yesus dia. Jangan Anda pikirkan kayak gitu. Itu film kartun. Film kartun pun kalau berlebihan nggak bagus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu itu termasuk dagingnya Yesus. Siapa yang menjadikan dagingnya Yesus? Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengan cara apa? Dengan cara berkehendak. Dengan cara menginginkan. Menginginkan apa? Seorang manusia bernama Maria hamil dan melahirkan manusia. Selesai. Kenapa jadi bingung? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa? Yesus? Bukan. Termasuk Yesus dijadikan oleh dia. Siapa dia? Firman yang melekat pada diri Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan tadi di awal, segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari telinga Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari hidung Anda bukan Anda. Yang keluar dari anus Anda itu bukan Anda. Tapi keluar dari Anda. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak. Ingus juga keluar bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak si pemilik ingus. Juga keluar bukan atas kehendak tapi yang sekehendak dengan pemilik Begitulah Yesus. Tetapi Anda adalah Kristen, maka Anda tetap akan melantik Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Karena Anda Kristen. Anda bukan pengikut Yesus. Kesaksian Anda sebagai Kristen tidak sama dengan kesaksian Yesus. Sederhana Bang. Sederhana. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Apakah dia Tuhan atau dia utusan Tuhan? Ayo. Apakah dia Tuhan atau kesaksian Tuhan? Atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Menurut kesaksian Yesus. Jangan menurut kesaksian Kristen. Saya hargai saudara yang tadi mengatakan itu menurut iman Kristen. Yes, memang betul. Saya akui itu. Tapi tidak menurut imannya Yesus. Demikian saudara, silakan. Jangan marah. Oke, Jangan marah. Begini Bang Juma ya. Silakan. Kalau ingus saya keluar dari saya, itu tentu bukan saya. Kenapa? Ini merujuk tentang yang keluar ini bukan ingusnya Tuhan, tetapi kecerdasannya. Kecerdasan itu bisa disebut jiwanya ya. Itu kecerdasan itu bisa kita samakan dengan jiwa. Karena jiwa atau kecerdasan inilah yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Nah, firman ini yang telah menjadikan segala sesuatu menjadi ada, telah menjadi manusia. Itu di Yohanes 1 ayat 14. Nah, Yohanes 1 sampai ayat 3 di sana dikatakan seakan ada dua pribadi, Allah dan firman. Bukan firman Allah, tetapi Allah dan firman. Ada Allah dan ada firman. Nah, tentang masalah Yesus tidak di mana Yesus mengaku Tuhan, atau yang seperti yang Anda tanyakan tadi ke saya, apakah Yesus itu pernah mengaku Tuhan? Nah, Yesus pernah mengaku Tuhan di Yohanes 19 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia. Nah, bicara kerajaan Allah, tentu kita harus tahu siapa rajanya. Nah, siapa rajanya, hukumnya apa, syarat masuk kerajaan Allah itu apa. Nah, sebagai raja, Yesus menetapkan hukum kasih yang menggenapi hukum Taurat.
juga Yesus menetapkan syarat masuk ke dalam kerajaan Allah, Yohanes 3 ayat 5. Untuk masuk kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Dan Yesus berhak sebagai raja. Dia memindahkan kerajaan Allah dari Bani Israel yang dulunya dipindahkan kepada bangsa lain. Nah, ini merujuk kepada otoritas Yesus yang adalah raja. Nah, di Wahyu juga dikatakan dia adalah raja segala raja. Wahyu 19. Ya, Wahyu 19 dikatakan dia adalah raja segala raja. Nah, dari data-data inilah yang membuat Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Kenapa Tuhan yang berkuasa? Sebab di dalam firman, di dalam logos, di dalam Yesuslah semua ciptaan itu ada. Nah, jadi Allah kami tidak akan pernah menciptakan segala yang ada tanpa firman, tanpa kecerdasan. Jadi Allah itu menciptakan segala yang ada dengan kecerdasannya, yaitu Yesus Kristus. Berbeda tentu dengan pengutusan nabi. Nabi itu dipilih dari manusia, tetapi Yesus datang dari sorga. Dia dikandung Maria dari Roh Kudus. Roh Kudus di dalam iman Kristen dia adalah eksekutor. Firman adalah idenya, kecerdasannya. Tetapi yang mengeksekusi adalah Roh Kudus. Nah, ketika sang firman itu keluar dari mulut Allah, yaitu Yesaya 55 ayat 11, dia tentu harus melaksanakannya, menjalankan atau melakukan itu atau mengeksekusi itu Roh Kudus. Nah, ini iman percaya Kristen. Jadi memang ketritunggalan Allah yang kami kenal itu bukan hitungan jumlahnya, tetapi kebagaimanaan Allah. Makanya kita harus tanya nih, bagaimanakah Allah menciptakan langit dan bumi? Jawabannya, ya dengan berfirman. Dengan firman. Karena Allah itu tidak akan pernah menciptakan apapun tanpa firman. Nah, demikian Bang Juma. Ya, lagi-lagi itu imannya Kristen. Jadi ini imannya Kristen versus kesaksian Yesus. Saudara, Anda mengatakan satu kebatilan dengan mengatakan bahwa kecerdasan Tuhanlah yang menjadi daging. Itu ilmu sihir. Tapi saya percaya itu imannya Kristen. Saya hargai itu. Saya cuman katakan lucu aja. Kalau Anda mengatakan kecerdasan Tuhan menjadi Yesus, kenapa Yesus tidak cerdas-cerdas? Kecerdasan Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa itu? Di mana nih kesaksian Anda ini lemah kali? Coba Anda baca Markus 11 nomor berapa? Nomor 13. Dari jauh Yesus melihat, kita ganti Yesus ya. Dari jauh kecerdasan Tuhan melihat pohon ara yang sudah berdaun. Kecerdasan Tuhan mendekatinya untuk melihat-lihat kalau kecerdasan Tuhan mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu kecerdasan Tuhan tiba di situ, kecerdasan Tuhan tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Kucing saya tertawa. Kecerdasan Tuhan tidak tahu kapan musim ara. La haula wala quwata illa. Anda sedang melakukan kebatilan. Yesus itu bukan kecerdasan Tuhan yang menjadi manusia, tapi hasil dari kecerdasan Tuhan. Maka Tuhan dengan kecerdasannya mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itu maksudnya. Bukan kecerdasan Tuhan menggelinding turun ke bumi. Makanya coba Anda analisa lagi deh. Tapi ya sekali lagi kalau kesaksian Kristen mah susah memang. Data nomor 3 itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di situ sudah ada Yesus nggak? Belum. Ketika firman bersama-sama dengan Tuhan, Yesus ada nggak di situ? Nggak ada. Yesus ini adalah hal baru, berasal dari firman. Bukan cuma Yesus berasal dari firman, segala sesuatunya berasal dari firman. Menjadi daging. Apa yang menjadi daging? Tuhan jadi daging.
firman Tuhan menjadi daging. Lalu apa yang menjadi daging? Ya firman. Apa itu? Kehendak Tuhan supaya Maria Tadi terpotong Seorang- karena Banyuma Sorry. diulang Iya. karena memang terputus tadi karena memang. Iya, karena memang dia berasal dari firman Tuhan. Itu jelas itu. Cobalah kalau kita berbicara mengenai kecerdasan. Setiap manusia itu punya kecerdasan. Nah, ini analogi. Seorang tukang bangunan atau tukang lemari memiliki kecerdasan. Dia duduk dan berpikir, aku ingin bikin lemari seperti ini, 2 pintu, punya kaca begini-begini. Kecerdasannya dituangkan dalam bentuk karya. Itu kecerdasannya. Bukan dia langsung menjadi lemari. Kepalanya menggelinding jadi lemari dia. Bukan kayak begitu. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa? Ide, kecerdasan Tuhan yang menjadi manusia, bukan Tuhannya. Kalau Anda mengatakan kecerdasan Tuhan, oh Tuhan itu maha tahu. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu, bukan cerdas lagi, tapi maha tahu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, termasuk dagingnya Yesus gak? Termasuk. Karena daging Yesus itu sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh firman yang melekat pada diri Tuhan, yang bersama-sama, yang intim dengan Tuhan, yaitu sifatnya itu sendiri. Sifat kemaha berkata-kataan yang dimiliki oleh Tuhan. Makanya dikatakan sesuatu yang keluar, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kecuali sesuai dengan apa yang kuperintahkan, maka itu terjadi. Nah, aku memerintahkan Maria hamil. Hamil dong. Lahir dong seorang manusia. Bukan aku yang menjadi manusia, tapi perkataan kehendakku, kecerdasanku, berpikir, mengetahui segala sesuatunya, sehingga aku mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Firman itu telah menjadi manusia. Ingat di dalam Yesaya 43 nomor 10. Apa yang diterangkan di situ? Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Masa ada Tuhan dibentuk menjadi daging? Kan disuruh mengatakan tak ada Tuhan yang dibentuk. Nah, masa ada Tuhan dibentuk menjadi manusia? Kan membantah sendiri dalilnya. Tetapi lagi-lagi kalau dihantam penjelasan dihantam dengan doktrin, saya katakan buah rambutan Anda lihat. Lantas Anda mengatakan itu adalah laba-laba 1000 kaki, maka itu pun yang terjadi dalam iman Kristen. Karena iman Kristen itu doktrin, dogma, bukan akal. Kalau akal gugur kekristenan itu. Gak boleh. Kalau Anda masih ingin kuat di Kristen, kuda-kuda Anda ingin kuat, jangan sekali-kali Anda gunakan akal dalam mengkaji Bible Anda. Tapi gunakan doktrin. Pasti Anda akan mati dalam keadaan Kristen. Silakan. Lagi-lagi gini Bang Juma, Anda jangan membawa iman Anda ke iman Kristen. Jadi kita hanya mau menjelaskan iman Kristen Bang Juma. Jadi saya bilang tadi Anda mengutip pohon ara ya. Jadi di sini yang mau ditunjukkan Tuhan di sana adalah bagaimana kita harus berbuah. Karena di dalam kekristenan itu adalah buah-buah roh. Kita tidak boleh mengenal musim. Jadi jika kamu berbuah hanya mengenal musim, ketika musimnya kamu punya banyak uang, atau musimnya kamu lagi sedih, atau bagaimana ya musim-musim tertentu dalam keseharian manusia itu, maka kamu akan dikutuk seperti pohon ara ini. Itu yang mau disampaikan Tuhan. Dan dia juga menyampaikan bagaimana iman yang sebesar biji sasawi artinya akan mampu melakukan apapun. Nah, jadi di sana Yesus bukan tidak tahu bahwa pohon ara itu tidak musimnya pada saat itu. Tetapi dia ingin menunjukkan sebagai orang Kristen harus berbuah buah roh. Jadi tidak mengenal musim. Nah, jadi saya katakan kecerdasan itu bukan seperti kecerdasan tukang ini di analogi tadi seperti tukang kayu itu, bukan. Jadi makanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, Yesus itu mengapa berbeda dengan manusia, nabi-nabi lain ya? Nabi-nabi lain kan dari sperma ya. Jadi memang kalau kita melihat manusia hanya Adam yang diciptakan lewat dari tanah ya, dan keturunannya tentu akan diciptakan dari hasil reproduksi atau yang disebut dengan
perkawinan ataupun sperma dan sel telur. Tetapi berbeda dengan Yesus. Mengapa Yesus demikian? Dari Roh Kudus dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Tentu ini merujuk kepada keilahian dia sebagai Sang Firman yang datang menjadi manusia. Jadi datang menjadi manusia itu bukan dibentuk, Bang Juma. Jadi di sana tidak ada bahasa dibentuk. Yesus dibentuk atau Yesus diciptakan, tidak ada. Alkitab tidak pernah berbicara bagaimana Yesus lahir, bukan dari hasil ciptaan ataupun pembentukan, bukan. Tetapi Yesus itu memang berbeda dengan manusia-manusia yang menjadi ciptaan Tuhan ya. Berbeda jauh. Jadi jangan Anda katakan bahwa Yesus itu menjadi manusia hasil bentukan atau hasil ciptaan. Nah, jadi kalau memahami keilahian Tuhan, keilahian Yesus itu, ya memang yang lebih implisit lagi itu di Yohanes 1 tadi. Yohanes 1 ayat 1 ya, sampai ayat 18 itu. Di sana sangat implisit sebenarnya. Jadi Sang Firman yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada, Yohanes 1 ayat 3, telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Bukan Firman yang menjadikan manusia. Jadi berbeda. Sang Firman menjadi manusia berbeda artinya ketika Firman menjadikan manusia. Dan memang Firman artinya Firman itu tidak pure menjadikan manusia. Dia harus dibentuk dulu dari debu, baru dia berfirman. Jadi ada dua penciptaannya ya, berfirman dan dibentuk dulu dari tanah. Jadi makanya dikatakan manusia itu dari tanah, bukan dari firman. Nah, Yesus berbeda jauh gitu loh, sangat berbeda. Jadi Yesus bukan dari firman. Di sana ayat Alkitab tidak pernah mengatakan berfirmanlah Allah maka jadilah Yesus, bukan. Tidak pernah seperti itu. Ya, tidak ada ayatnya yang merujuk kepada bahwa Yesus adalah ciptaan. Artinya Yesus dari hasil firman yang menjadikan Yesus menjadi manusia atau membentuk manusia, bukan. Jadi sekali lagi saya katakan itu iman Kristen sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, bukan doktrin. Nah, Kristen juga orang-orang cerdas kan. Dia tahu Alkitab ya, tahu Alkitab, tahu membaca, tahu mengumpulkan data, ya, tahu menafsirkan. Karena ke dalam iman Kristen itu kami percaya bahwa segala ilmu tafsir atau segala ilmu pemahamannya tentang Alkitab itu harus dari Roh Kudus. Ketika kami memahaminya dengan akal sendiri, maka akan sesatlah kekristenan. Makanya banyak orang sesat Kristen ya, kita akui. Kekristenan itu banyak sesat. Ya, Oneness, JO, Unitarian, Saksi Yehova, mereka semua Kristen awalnya, tetapi mereka sudah lari dari ketritunggalan Allah. Nah, makanya Alkitab menjelaskan dengan tegas sisi kemanusiaan Yesus dan sisi ketuhanan Yesus. Artinya jika satu saja hilang kedua natur ini, maka mereka bukan Kristen sejati. Jadi harus lengkap dia. Dia harus mengimani Yesus adalah Sang Firman atau Allah yang menjadi manusia, dan dia harus mengimani Yesus itu juga manusia. Makanya di ayat-ayat Alkitab itu sangat jelas bagaimana Alkitab menjelaskan Yesus adalah manusia. Saya juga mengaku Yesus itu adalah manusia, gitu loh. Dan saya mengaku Yesus itu juga adalah nabi. Kenapa? Yesaya 43 ayat 11 sampai 13 mengatakan, "Akulah Tuhan dan Juru Selamat. Aku yang mengabarkan, aku yang menyelamatkan, aku yang memberitahukan. Tidak ada Allah yang lain di antaramu." Artinya, ketika Yesus menjadi Juru Selamat, dia disebut juga dengan anak domba Allah. Dia adalah Tuhan. Ketika dia mengabarkan, dia bertindak sebagai hamba ataupun nabi. Nah, Filipi 2 ayat 7 mengatakan dia mengambil rupa sebagai hamba atau manusia. Dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Lalu ketika dia memberitahukan, dia juga roh. Dia memberitahukan ya, yaitu roh kebenaran yang apabila dia datang, dia akan mengatakan sesuatu gitu loh. Jadi dalam Yohanes 14 ayat 23 mengatakan, "Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firmanku. Aku dan Bapa akan datang dan diam di dalamnya." Nah, ini merujuk kepada akidah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, nah, dengan segenap hatimu. Nah, Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Aku akan datang dan diam. Nah, jika Yesus ini hanya manusia, berarti dia hanya roh gentayangan. Maka semua kekristenan itu akan kesurupan ya. Kenapa? Karena Yesus adalah manusia yang rohnya gentayangan.
Jadi Nabi tidak pernah berani mengatakan demikian. Aku akan datang dan diam di dalam manusia. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Yohanes 14 ayat 20. Begitu Bang Juma. Terima kasih. Iya, saudara, Anda yang membuka ungkapan itu bahwa jika demikian Kristen itu adalah yang masuk dalam itu adalah roh kesurupan. Saya katakan iya, Kristen memang adalah kumpulan orang-orang yang kesurupan. Anda ngerti nggak kesurupan itu? Melakukan sesuatu di luar kesadaran normal, kesadaran penuh. Contoh, Anda ke gereja hari Minggu, ada perintah dari Yesus? Tak ada. Ada perintah dari Bapak? Tak ada. Kenapa Anda kompak? Karena kesurupannya roh kebenaran. Yang disebut roh kebenaran, sabar dulu, tahan dulu. Yang disebut roh kebenaran itu membimbing manusia kepada kebenaran. Yang disebut roh kudus itu roh suci, mengajarkan manusia kepada kesucian. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda suci, Anda penuh dengan roh kebenaran, sementara yang Anda ajarkan ini tak ada dalilnya. Dalil yang Anda bawa itu adalah cocokologi. Ketika Anda mengatakan pohon ara itu adalah begini dan begono, jelas Anda sendiri yang mengatakan kecerdasan Tuhan yang menjadi manusia Yesus. Anda ngerti kata cerdas? Pintar, pandai. Juma ini nggak tahu substansi. Musim buah ara, jangan bahasa begitu, jangan bahasa gereja. Di sana bukan jangan bicara bahasa musim. gereja Anda Cuma, bawa, nggak ada bedanya. Tidak ada Tentang bedanya buah dengan ara pendeta tidak Ari. berbuah Pendeta itu Ari kasar, bukan bicara Anda musim, halus, ya. tapi sama aja. Bukan bicara Ilmu musim, nihil. substansinya Hanya bukan doktrin. Hanya doktrin. Ya, bukan musim substansinya, makanya kau tidak mengerti. Loh, Yesus tidak tahu musim buah ara itu kapan. Itu dalil. Itu bukan Jangan usah terlalu musim jauh. sana. Gak usah terlalu jauh. Makanya baca Matius ayat 24 nomor 36. Ayat Yesus 14. tidak tahu Jangan kapan hari mengganggu, kiamat. turun. Ini moderatornya mana ini? Kau mengganggu Baca dalam diskusi. Luke Udah 14-nya. turun. Jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya. Saya bukan jemaat gereja yang bisa Anda bodohi. Pendetamu pun kukunya kalau pengetahuan Bible. Jangan ajarin saya. Ya. Matius 24 nomor 3. Diam dulu saudara. Diam. Saudara, diam. Tahan. Anda lagi kesurupan menyembah anak orang. Matius 24 nomor 36 tentang hari kiamat. Tidak ada seorang malaikat yang tahu. Tidak ada siapapun yang tahu. Anak Yesus tidak tahu pun. Hanya Jangan Bapa yang lari tahu. kau. Kecerdasan Yesus mana? Jangan lari kau Juma. Kecerdasan Yesusnya mana? Kecerdasan Yesusnya. 11-13 itu dulu tuntaskan. Apanya yang mau dituntaskan? Apanya? Nenekmu kiper. Jangan kau ajarin saya kasar. Jangan ajarin saya kasar. Ya, saya menghargai Anda. Saya ngerti saudara-saudara lawan diskusi saya ini sedang mengajarkan doktrin gereja, doktrin murahan, doktrin di luar kesaksian Yesus. Saya paham. Satu kali saya bertanya kepada lawan diskusi saya ini langsung rontok. Cuman saya menghargai dia. Dia ini sedang berbohong, sedang membual. Saudara yang lawan diskusi saya itu, siapa namanya ini? Sangkal diri. Dia sedang menipu dirinya sendiri. Dia sedang menyangkal dirinya. Dia meninggalkan kewarasannya. Dia mencoba untuk kegilaannya itu seakan-akan manusia. Semua untaian kata yang dilontarkan itu semua doktrin. Cuman ingin nipu, tapi menipu diri. Tak bisa menipu saya. Ketika dia mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dia terjemahkan sesuai di konsep iman Kristen. Padahal data nomor 3 dari Yohanes 1 itu sudah menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa yang menjadikan segala sesuatu itu? Firman. Termasuk Yesus gak yang dijadikan? Termasuk Yesus. Malah dikatakan firman itu telah menjadi. Berarti dia dijadikan juga nya. Berarti Yesus dengan segala sesuatu kedudukannya sama. Sama-sama dijadikan. Yang satu dijadikan matahari, yang satu dijadikan bulan, yang satu dijadikan bumi, yang satu dijadikan daging. Tapi lagi-lagi dihantam pakai doktrin kesurupan. Kita uji ya. Kalau saudara lawan diskusi ini kesurupan.
Coba Anda jawab pertanyaan saya. Ketika Anda mengatakan Yesus itu dua natur, kesaksian Anda bahwa Yesus itu dua natur, apakah didukung Yesus? Apakah didukung Bapa? Kalau ya, tolong tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus mengaku kalau dia dua natur? Pelan-pelan. Buka mic, silakan Anda berbicara. Kesaksian Yesus, silakan. Kesaksian Yesus ya. Ya. Pertama, ya Matius 23 ayat 34. Oke. Jadi dia mengatakan bahwa aku mengutus nabi-nabi. Oke. Jadi dan Lukas 24. Bagaimana kalau saya bisa buktikan Bang, kalau di situ tidak ada kata aku? Itu penambahan silakan. Bible. Oke. Silakan. Ada yang bisa buka kamera di sini? Begini Bang Juma, saya sebentar saya sampaikan lagi semua. Tunggu. Anda sedang berbicara dengan neneknya Bible. Silakan Bukan. saudara yang bisa buka kamera, data Matius 23, nomor berapa tadi? Saya Nomor sampaikan berapa, dulu Bang Juma. Saya sampaikan Juma supaya jangan apa. Nomor 34. Bang Baal atau beneran nggak buka? Benar. Bang Baal Buka, beneran. silakan. Kita saksikan. Enggak, Apakah saya ada selesaikan kata? dulu Bang Juma. Saya selesaikan dulu Bang Juma. Saya selesaikan. Silakan. Jadi begini Bang Juma ya. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Nah, mengapa Yesus mengatakan di Matius 8 ayat 17 mengatakan bahwa dia akan menggenapi semua kitab-kitab para nabi. Nah, Matius 5 ayat 17. Karena semua kitab para nabi itu menulis dan bersaksi tentang Yesus. Lukas 24 ayat 27, Yohanes 5 ayat 39, di mana semua kitab suci bersaksi tentang Yesus. Lukas 24 ayat 27 dikatakan bahwa semua kitab para nabi menulis tentang Yesus. Nah, ini hal yang sangat benar karena ternyata semua kitab para nabi yang mengutus ataupun nabi-nabi itu Yesus yang mengutusnya. Itu makanya Yesus menggenapi semua di kitab-kitab para nabi yang tertulis tentang dia. Karena memang diakui bahwa semua kitab nabi-nabi menulis tentang dia. Lukas 24 ayat 27. Dan semua kitab suci bersaksi tentang dia. Wajar saja kitab suci bersaksi tentang dia karena yang menulis adalah nabi. Dan wajar saja nabi bernulis tentang dia dan bersaksi tentang dia karena yang mengutus adalah Yesus. Dan wajar saja Yesus menggenapi semua kitab para nabi karena semua kitab para nabi menulis dan bersaksi tentang dia. Dan yang mengutus para nabi adalah Yesus. Ini adalah bukti bahwa Yesus itu mempunyai dua natur. Dia mengakui keilahiannya. Demikian Bang Juma. Iya, saudara. Ketika Anda membaca dalil, aku mengutus, aku mengampuni, aku menghidupkan, aku menghakimi. Itu perkataan dari diri Yesus sendiri atau perkataan dari Bapa yang dia sampaikan? Menurut Yesus, menurut kesaksian Yesus. Ini di sini bahwa aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang-orang. Ini merujuk kepada nama Yesus. Karena Yesus mengatakan juga semua kitab suci bersaksi dan menulis tentang Yesus. Makanya Yesus datang menggenapi. Jadi ini ada 3 poin yang memang menguatkan Yesus. Dia menggenapi, kitab suci menulis, bersaksi, dan dia mengutus nabi. Demikian Bang Juma. Pertanyaan saya, apakah firman yang keluar dari mulut Yesus itu dari dirinya sendiri? Atau itu firman Tuhan yang sedang ia sampaikan? Sesuai dengan pengakuan Yesus. Makanya saya bilang tadi Bang Juma, Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini berkaitan dengan karena semua kitab para nabi. Ya semua. Makanya saya jelaskan, semua Yesus itu yang mengatakan itu. Hah? Itu. Semua. Yesus sendiri, bukan dari diriku sendiri. Anda mengatakan itu dari Yesus sendiri. Konteksnya ayat yang mana dulu Bang Juma? Tunggu dulu. Kalau di segala firman yang engkau berikan, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Logikanya gini Bang Juma ya, logika kita berpikir, mengapa Yesus datang yang menggenapi kitab para nabi? Kenapa tidak Allah Bapa? Lah,
Gitu loh. Memang Tuhan pernah menubuatkan dirinya menjadi manusia gitu? Loh iyalah. Di mana Sang itu? firman yang telah. Coba, di mana Ya. Tuhan menubuatkan dirinya menjadi manusia? Di mana? Yesaya 9 ayat 6. Jadi Kita baca. Kita baca. ya, silakan baca, silakan. Makanya Oke. dia datang menggenapi, Ya, kita baca. bukan Bapa yang datang menggenapi kan. Sebab seorang anak laki-laki untuk kita seorang apa ini? Ini cerita tentang Hizkia. Oh, Ini bukan. bukan. Hezekiah nggak pernah menjadi disebut Allah dan Raja Damai. Kata siapa? Allah yang kekal merujuk Kata kepada Yesus. siapa? Itu baca data nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya kalau mau tahu. Yesaya itu tidak ada satupun dalil yang berbicara tentang Yesus. Semua yang ada di dalam kitab Yesaya, baca di Yesaya 1. Jangan nomor 1. dipaksakan Bang Juma, jangan dipaksakan. Anda yang memaksakan. Hezekiah Anda itu memaksakan. tidak pernah disebut dengan Allah. Siapa Ya, bilang? Hezekiah tidak Yesus pernah itu, disebut. Hezekiah itu Raja Israel. Dengar. Jangan Yesus itu dipaksakan, Bang sendiri. Juma. Wah, ini sudah Ini kita mulai bicara data. mulai Ini kita gila bicara ini. data, Bang. Oke, baik. Saya baca. Seorang anak laki telah lahir. Yesus sudah ada pada saat itu. Sudah lahir. Coba. Kan udah aku bilang. Kan udah aku Nah, bilang. Kristen itu pasti kesurupan. Begini Bang Juma. Begini Bang Juma. Gimana itu, Bang? Satu hari dalam Tuhan itu 1000 tahun dalam manusia. Artinya 1000 hari tahun. ini. Nah, Hari kita ini. hitung jaraknya kejadian Yesaya dengan kedatangan Yesus itu 700 tahun. 700 Jadi tahun. ini berbicara nubuat. Oke. Jadi Hezekiel, Baca nomor 3-nya boleh? Hezekiel itu, dengar dulu Bang Juma, biar saya jelaskan. Hezekiel itu tidak pernah disebut Allah, ya. Allah yang ajaib. Justru. Atau penasehat. Justru. Coba. Hezekiel itu nggak pernah. Saya bacakan Jadi dia dalilnya. ini merujuk kepada Yesus. Ini merujuk Nenekmu kepada kiper. Yesus. Coba saya bacakan kitabnya. Yesaya 1 nomor 1 saya bacakan ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada zaman Usia, pada zaman Yotam, pada zaman Ahaz, pada zaman Hizkia. Mana zaman Yesus? Mana? Sedangkan Yesaya 9. Bang Juma harus tahu dulu nubuat itu apa. Sesuatu yang akan terjadi. Itu nubuatan. Nubuat itu akan terjadi. Nah, silakan buktikan saja Bang Juma, Hizkia itu disebut Raja Damai. Atau Oke. Allah yang kekal. Sebutkan Oke, mana dia oke. ayatnya. Saya katakan kepada saudara. Saya Coba katakan kepada tunjukkan saudara. aja di mana ayatnya. Tunggu. Saya Iya, di mana tunjukkan ayatnya? kepada saudara. Tunggu. Di mana ayatnya? Ketika berbicara tentang Yesaya, itu penglihatan Yesaya untuk mencakup zaman mana? Itu dulu. Menurut pengakuan Yesaya, penglihatannya itu mencakup zaman apa? Zaman Yesus atau zaman apa? Silakan. Ya gimana? Begini Bang Juma. Menurut Yesaya, tunggu. Menurut Yesaya, apa yang dituliskan dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu membahas tentang penglihatan dia yang meliputi zaman mana saja. Zaman Yesus Iya. ada nggak? Zaman Yesus ada. Gini Bang Juma. Jadi penglihatan itu di zamannya Hizkiel. Nah, dia udah dinubuatkan tentang Yesus ini. Nah, sekarang Kenapa ke Yesus? kalau Anda mengatakan gini aja. Kalau Anda mengatakan dia adalah merujuk kepada Hizkiel, tunjukkan aja ayatnya. Hizkiel itu disebut raja atau raja yang damai, raja damai atau Allah yang kekal. Tunjukkan aja. Oke. Maksa banget. Ya nggak apa. Kita Bang Juma yang Bang. memaksa. Anda yang memaksakan. Iya, silakan tunjukkan saja Bang Sebab- datanya Bang. Hizkiel sebab- itu di mana disebut raja? Apa Kalau Allah yang begitu kekal? di mana Yesus disebut sebagai Elohim? Loh, dia kan firman dan dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. disebut Elohim? Di mana Yes. disebut Elohim? Yohanes Yesus 1. itu? Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Mana ada Yesus di situ Iya. disebut Elohim? Di sana dikatakan. Mana? Di sana dikatakan. Di sana dikatakan, Sedangkan Bang Juma. orang-orang, dengarkan. Sedangkan orang-orang menyebutnya sebagai Raja Damai. Siapa orang-orang? Orang-orang yang sesaman dengan raja yang dimaksud. Makanya Anda baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya Yesaya 9 itu. Jangan loncat di nomor 6-nya. Supaya Anda paham siapa yang diceritakan di sana. Lagi pula Yesaya menjelaskan di dalam Yesaya Gak usah 1 panik nomor Bang 1. Juma.
Gak usah panik, kita bicara iman Kristen. Saya tidak panik, Anda yang panik. Enggak. Coba tunjukkan di Tambah. mana Yesus disebut Raja Damai. Yohanes 1 ya, Yohanes 1. Makanya Di dikatakan mana aku Yesus bukan disebut dengar Raja Damai? dulu Bang, dengar. Di mana Yesus disebut sebagai Elohim yang kekal? Di mana? Alfa Omega Wahyu ya. Salah data dia. Di mana? Coba. Di mana Yesus disebut Raja Damai? Di mana Yesus disebut sebagai Elohim yang kekal? Di mana? Itulah yang saya katakan, ketika Kristen berbicara pasti kesurupan. Pasti kesurupan. Bukan berdasar akal, tapi hanya karena kesurupan. Tidak ada itu. Tidak ada Yesus disebut Raja Damai. Tidak pernah disebut Raja Damai. Tidak pernah Yesus disebut Elohim yang kekal. Gak pernah disebut Yesus itu. Gak ada. Sedangkan orang-orang yang sesama dengan Hezekia lah yang menyebutkan Hezekia dengan gelar itu. Itu fakta, itu real. Nah, Hezekia ini masuk dalam penglihatan Yesaya berdasarkan pengakuan Yesaya sendiri, Yesaya 1 nomor 1. Jadi jangan Anda cocokologi, jangan Anda membawa iblis yang Anda sembah itu masuk ke dalam pengajaran Yesaya, jangan. Selamat pagi. Pagi, silakan. Selamat pagi, boleh gantian dulu? Silakan. Kalau Bang Juma belum kelar nih. Itu tadi ada telah lahir. Yang lahir ini jika bakal jadi apa Bang Juma? Dia menjadi raja bagi Yerusalem. Bagi Yerusalem. Oh jadi yang telah lahir itu bukan Yesus ya? Bukan, enggak ada sama sekali. Saya boleh pertaruhkan kepala saya. Itu bukan Yesus. Oke. Saya pertaruhkan kepala saya. Kalau mau silakan hadirkan rabi-rabi. Kita duduk bersama dengan pemilik kitab. Potong kepala saya halalkan kepala saya, kalian ambil. Kalau itu untuk Yesus. Itu bukan untuk Yesus. Itu untuk Hezekia. Baca datanya dari nomor 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kita siapa? Kristen. Nenekmu kiper. Kita di situ orang-orang Israel. Bukan orang Kristen. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita siapa? Kristen. No. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apa pemerintahan Yesus? Pernah memerintah jadi RT aja nggak pernah. Tidak. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Di mana Yesus pernah disebut penasihat ajaib? Hah? Elohim yang perkasa. Di mana Yesus pernah disebut Elohim perkasa? Bapa yang kekal. Di mana Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal? Raja Damai di mana Yesus? Ini jelas-jelas pemahaman Kristen itu sendiri yang mengatakan itu untuk Yesus. Jelas itu. Jadi kalau Anda ingin memahami Yesaya 9 nomor 6 itu, sekali lagi saya katakan, Anda harus runut untuk membahas data 1-nya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Supaya kita tahu siapa anak yang dibicarakan itu. Nah, untuk memahami siapa anak yang dimaksud, maka saudara Kristen harus belajar konteks. Kalau belajar konteks itu berarti dari nomor 1, nomor 2. Jadi kita baca nomor 1-nya. Sabar dulu. Supaya yang tadi si orang kesurupan tadi itu bisa mendengarkan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah dilihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau pakai untuk kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang menghadirkan kekalahan musuh Yerusalem seperti ketika mengalami kekalahan Midian yang dilakukan oleh Gideon? Itu siapa? Yesus. Yesus bisa mengalahkan Roma seperti orang-orang Yahudi, seperti Hezekia, seperti Gideon mengalahkan Midian. Ini Yesaya 9 ini membahas tentang kemenangan Yerusalem terhadap Asyur.
Pernah nggak Yesus membawa kemenangan bagi Yerusalem sama seperti Gideon memenangkan Yerusalem dari Median? Pernah nggak Yesus membawa Yerusalem merdeka dari penjajah seperti Hezekia memerdekakan Yerusalem dari Asyur? Pernah? Tidak. Pret. Kristen nongol. Oh, itu Yesus. Sekali lagi saya katakan, kepala saya kau ambil gantung di Monas kalau itu untuk Yesus. Jemahan kitabnya orang. Jangan kalian yang hanya cocokologi kitabnya agama orang, kitabnya agama lain. Jangan, itu kitabnya Yahudi. Hadirkan si pemilik kitab, bahas orang kesurupan. Silakan. Jangan Pekanbaru. Oke ya. Saya tanggapi sedikit ya. Jadi kalau kamu baca semua dari Yesaya 40 sampai 48 itu berisi nubuatan tentang Sang Mesias. Kamu kecil bro, gedein dikit. Ya, kamu baca dulu di pasal 40 itu sampai 48 itu judulnya. Yang tahu kitab itu Anda atau orang-orang Yahudi? Justru itu kamu baca apa Enggak, dulu? gue tanya dulu. Yang tahu kitab itu orang Yahudi atau Anda? Saya juga tahu itu diuntukkan. Nenekmu kiper. Ku tanya lagi sekali lagi. Yang tahu tentang kitab Yesaya, yang punya kitab atau Anda? Itu judulnya, itu berisi nubuatan tentang Sang Mesias, termasuk contoh saya Yesaya 42 kan? Di sana Yesaya 42 1 sampai 9 kan judulnya hamba Tuhan. Kemudian, hamba Tuhan cuman Yesus. Ya benar-benar sekali ya. Jadi kegenapannya Mesias cuman Yesus. Kegenapannya itu Matius 12 ayat 15 sampai 21. Cocokologi lagi, Kristen dilawan. Nggak ada itu, nggak ada. Itu cocokologi. Itu cocokologi. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Anda yang lebih paham tentang kitabnya Yahudi daripada Yahudi? Kristen dilawan. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa Anda yang lebih tahu? Karena cocokologi doang. Tidak ada itu untuk Yesus. Anda baca Yesaya 1 nomor 1 udah jelas itu bukan untuk Yesus. Kamu itu tahu Alkitab lalu penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos itu bukan untuk Yesus. Ya Allah ya Karim. Tidak tahu Alkitab. Itu kitabnya Yahudi. Telah pakai akal. Jangan pakai congor. Kamu cuma main mute kan Jangan pakai congor. Ya. Kamu cuma takut karena sehingga mute terus. Coba kamu diam supaya saya jelaskan. Coba kau jelaskan. Ingat, sebelum Anda menjelaskan, tolong Anda patahkan Yesaya 1 nomor 1 dulu. Nah, gini saya jelaskan. Nggak bisa Anda mentafsirkan kitabnya orang tanpa Anda mengkonteks itu. Nggak bisa. Kamu baca dulu pembukaan dari kitab Yesaya itu. Baca dulu. Oke. Baca dulu. Dari Yesaya 40 itu kamu baca itu sampai. Jangan loncat ke Yesaya 40. Baca pembukaan dulu. Pembukaan dari kitab Yesaya itu supaya kamu tahu kandungan kitab Yesaya itu. Kau baca dulu pembukaannya kitab itu. Baca pembukaannya. Baca pembukaan kitab Yesaya dulu, baru kau masuk ke isinya supaya kamu itu waras, jangan gila permanen. Kau baca itu bukan kitabmu, itu kitabnya Yahudi. Baca dulu pembukaan kitab itu, apa kandungannya? Itu di pembukaannya sudah dijelaskan. Baca. Jangan kau cocokologi jual Tuhan yang keluar dari kubur itu dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang. Itu bukti kamu takut loh. Saya mengarahkan Anda membaca Yesaya 1. Saya sudah menghadapi ratusan bahkan ribuan Kristen. Gak ada takut-takutnya saya. Yang kau pamer bodohmu di sini. Saudara tinggal baca Yesaya 1 dulu. Baca. Ketika kamu mute itu bukti kamu takut loh.
Takut samamu, pemakan babi, ngapain saya takuti kau? Yesaya 1 kau baca, Yesaya 1. Dia nggak mau, Pak. Saya turunkan aja. Dia cuma mancing emosi doang. Mampus. Gak malu. Kalau kamu ingin membaca sebuah kitab, adik, kau baca pembukaan kitab itu isinya apa? Apa tujuan daripada penulis menuliskan? Jangan kau baca di tengah. Kau baca dulu pembukaannya. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hezekia, dan raja-raja Yehuda. Itu jadi Yesaya 1 sampai Yesaya 6. Semua nubuatan-nubuatan atau penglihatan-penglihatan Yesaya ini itu adalah penglihatan yang mencakup tentang raja-raja yang kusebutkan tadi. Datang Kristen, pingin kali makhluk yang keluar dari kubur itu duduk di situ, tapi tidak masuk dalam kategori. Kami bukan takut sama Anda. Sudah berapa kemudian pendeta, pastor lulusan dari api neraka pun kuhadapi. Cuman tolong waras dalam berdiskusi, jangan gila permanen, waras dong. Masih banyak saudara-saudara kita Kristen lain yang ingin mengerti, ingin paham, yang selama ini hanya mendengarkan khotbah di gereja. Mereka ingin tahu isi Bible itu kayak mana gitu loh. Jadi kalau Anda membahas Yesaya 40, Yesaya 41, Yesaya 53, Yesaya 52, Yesaya 7, Yesaya 14, yang Anda katakan itu untuk Yesus, baca dulu pembukaan kitab itu. Sama seperti Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Bukan petunjuk untuk orang yang tidak bertakwa. Jadi orang yang tidak bertakwa baca Quran itu nggak bisa mendapat petunjuk, karena petunjuk yang ada dalam Al-Quran hanya untuk orang yang bertakwa. Nah, Yesaya itu isinya pun sama. Dijelaskan di data awal bahwa kitab Yesaya ini adalah penglihatan Yesaya, bukan penglihatan pendeta, bukan penglihatan jemaat, tapi penglihatan Yesaya. Tanya Yesaya, ya paman, Anda mendapat penglihatan? Ya, penglihatan Anda itu mencakup apa saja? Mencakup ini tidak, maksud saya semua yang Anda uraikan dalam penglihatan nubuat yang Anda lihat itu menceritakan zaman mana saja. Dijelaskan tuh. Oh, itu zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Titik. Oh, nggak ada zaman Herodes, nggak ada. Zaman Yesus ada, nggak ada. Zaman Ananias ada, nggak ada. Zaman Kayafas ada, nggak ada. Zaman Paulus ada, nggak ada. Zaman Yesus ada, nggak ada. Udah dibilang kok di situ. Hezekia, Ahaz, Yotam, Uzia. Cuman zaman itu, bukan zaman yang lain. Siapa rupanya yang mengatakan itu saya cerita tentang Yesus? Nggak ada bang, kecuali Kristen. Oh, itu bukan golongan saya, itu golongan luar, bangsa asing. Oke, kita jangan dulu merujuk ke Yesaya Bang Juma. Kita gini loh, kita jangan merujuk dulu ke Yesaya tadi. Jadi gini, temanmu yang kepada kita kembali kepada perjanjian baru. Artinya perjanjian baru ini penggenapan. Artinya Yesus datang menggenapi firman. Maka lahirlah perjanjian baru. Kata siapa? Kan tertulis dia menggenapi. Coba Anda baca nomor Yohanes 5 nomor terakhir. Enggak. Itu yang betul. Nomor terakhirnya Anda baca. Nomor terakhir 47. Yohanes 5:47 Anda baca. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa, bagaimana kamu akan percaya apa yang aku katakan? Musa telah menuliskan tentang aku di dalam Torah. Coba tunjukkan di mana di Torah Tuhan jadi manusia. Tuhan menjadi mati dibunuh manusia. Di mana tertulis itu?
Ada nggak rujukan Yesus bukan di Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Padale, bukan dari situ. Rujukan Yesus tentang dirinya adalah Torah. Ada nggak Torah bercerita tentang Tuhan turun ke bumi jadi kupu-kupu? Ada nggak? Itu pengakuan Yesus. Saudaraku, jangan percaya. Sabar sedikit lagi. Jangan percaya kepada Bang Suma, tapi percaya kepada Yesus. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa tentang aku, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Makanya kalian itu tidak percaya kepada Yesus, karena kalian tidak percaya kepada Torah. Torah itu sudah dihancurkan oleh Paulus. Bagaimana mau percaya kepada Yesus? Begitu saudaraku. Jadi kalau Kristen menjelaskan tentang Yesus, sudah pasti Yesus itu Tuhan, kita percaya. Kita hargai itu. Tapi kalau kita adu argumentasi, pasti Anda kesurupan.